Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzika dengan NIM A11 2021 13357. Nama saya Rasa Dewi Staradi dengan NIM A11 2021 13678. Nama saya Muhammad David Alalin dengan NIM A11 2021 13664. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, pengenalan Pancasila. Definisi Pancasila adalah dasar falsafah negara dan ideologi negara Indonesia yang digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila diresmikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan kembali melalui ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Lalu ada latar belakang sejarah pembentukan Pancasila. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan dasar negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Prof. Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 berpidato menyampaikan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu selanjutnya ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berpidato menyampaikan secara lisan usulan 5 asas dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dasar hukum, Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dijadikan sumber hukum dasar nasional melalui ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Lalu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia dan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Lalu mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Nilai-nilai universal dan lestari, yaitu mengandung cita-cita luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dan mampu menampung dinamika masyarakat. Lalu selanjutnya ada makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang bermakna percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai bermakna mengakui persamaan derajat, mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu selanjutnya yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin bermakna menjaga persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi negara, cinta tanah air, dan memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng bermakna mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambang padi dan kapas bermakna bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan bekerja untuk kepentingan umum. Lalu selanjutnya implementasi Pancasila dalam berbagai bidang, misalnya bidang hukum, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum. Lalu ada supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum dan memastikan tegaknya negara hukum. Lalu peradilan yang adil, membangun sistem peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Pada bidang ekonomi, ada peran pemerintah mengoptimalkan dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Lalu selanjutnya perekonomian global, yaitu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dan membangun keunggulan di setiap daerah. Lalu ada pada bidang politik, yaitu prinsip persamaan, menerapkan prinsip dan anti diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada karakter bangsa, dan yang ketiga ada partisipasi politik.
Selanjutnya penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945. Pengertian batang tubuh UUD 1945 merupakan peraturan negara yang membuat ketentuan pokok dan menjadi sumber perundang-undangan lainnya. Isi batang tubuh UUD 1945 16 bab dan 37 dan pasal 37 mencakup berbagai aspek pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara serta struktur negara, aturan peralihan dan tambahan, mengatur transisi dan ketentuan tambahan yang diperlukan. Sifat batang tubuh UUD 1945 fleksibel dan elastis, dapat mengikuti perkembangan zaman dan relevan sepanjang masa, rigid tidak kaku, dapat dipahami dan diterapkan oleh semua warga negara, luwes atau gemulai, dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan situasi. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, bidang hukum, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat. Bidang ekonomi, membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bidang politik, menguatkan demokrasi dan partisipasi politik yang sehat. Bidang pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional serta berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Selanjutnya, studi kasus implementasi Pancasila di bidang hukum. Contoh, reformasi hukum dan peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Di bidang ekonomi yaitu contohnya program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Di bidang politik yaitu pemilu yang bebas dan adil serta peningkatan partisipasi politik. Di bidang pertahanan dan keamanan yaitu contohnya modernisasi alutsista dan kerjasama keamanan regional. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam implementasi Pancasila. Tantangan pertama yaitu hukum, tidak kepatuhan hukum dan korupsi. Kedua, ekonomi, ketimbangan ekonomi dan pengangguran. Ketiga, politik yaitu uang dan rendahnya partisipasi politik. Pertahanan dan keamanan yaitu ancaman keamanan dan kurangnya dukungan anggaran. Solusi, hukum, meningkatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Politik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Pertahanan dan keamanan, memperkuat kerjasama internasional dan modernisasi pertahanan. Pada kesimpulan yang sudah kami jelaskan sebelumnya, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan negara merupakan kunci untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan makmur. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang sudah mengajar kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.